Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, sahabat-sahabat sekalian, kita melanjutkan pembacaan kitab Hikam Ibnu Athaillah, hikmah ke-251. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'lamu qadru anwaril qulubi wal asrari illa fi ghaibil malakut. La yu'lamu, tidak dapat diketahui, qadru anwaril qulubi, apa kadar cahaya-cahaya hati, kadar cahaya-cahaya hati, wal asrori, dan rahasia-rahasia, misteri-misteri, illa, kecuali, fi ghaibil malakuti, di dalam kegaiban malakut, alam akhirat. Illa, kecuali, fi ghaibil malakuti, di dalam kegaiban alam akhirat. Kama la tazharu, sebagaimana tidak bisa, kama la tazharu, sebagaimana tidak tampak, kama la tazharu, sebagaimana tidak tampak, anwarus samai, apa cahaya-cahaya langit, illa, kecuali, fi sahadatil mulki, di dalam persaksian alam dunia atau alam mulki. Ibnu Athaillah mengatakan, kadar cahayanya hati, kadar cahayanya berbagai rahasia, berbagai sir, kadarnya tidak bisa diketahui kecuali di dalam kegaiban alam malakut atau alam akhirat. Sebagaimana cahaya langit ini, cahaya langit yang kita saksikan sekarang ini, siang hari, sore hari, pagi hari, tidak bisa tampak kecuali di persaksiannya alam dunia. Manusia, kita semua ini dikasih cahaya oleh Allah dalam hati kita. Semua manusia hatinya dikasih cahaya sama Allah. Mau agamanya apapun saja, mau dia dari manapun saja, ketika dia lahir, cahaya diberikan kepada hatinya. Dalam hadis dikatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi anak orang agama Nasrani sekalipun, agama Nasrani bayi meninggal tidak masuk neraka dia. Orang Yahudi baiknya anak Yahudi meninggal nggak masuk neraka dia. Di mana masuknya? Ya, ada yang mengatakan satu pendapat dia ada di dalam surga, ada satu pendapat ada di antara surga, di pinggir-pinggir surga. Tapi dia tidak ada di neraka, meskipun dia anaknya orang non muslim. Kenapa? Karena dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hatinya sudah dibekali cahaya. Seiring waktu, manusia kemudian terbagi menjadi dua. Seiring waktu nih, cahaya yang ada di dalam diri manusia ini, seiring waktu dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok orang, kelompok manusia yang cahayanya terhijab, yang dia terhijab dari cahayanya, dia terhalang, cahayanya tidak ada, terhalang, bahkan cahayanya padam, sehingga hatinya menjadi buta. Hatinya menjadi buta. Kenapa dia bisa begini? Karena dia hanya berhenti, terjebak dengan zohiriyah alam dunia, yaitu kulitnya alam dunia. Dia ngelihat matahari, yang dilihat cuma matahari. Dia ngelihat sesuatu, yang dilihat adalah sesuatu itu. Dia ngelihat martabak, yang dilihat cuma martabak. Kalau yang dilihat cuma martabak, yang dilihat cuma matahari, yang dilihat cuma bumi, yang dilihat cuma gunung, lautan,
yang dilihat cuma itunya saja, qasrunnya saja, kulitnya saja, berhenti dia di situ, maka itu tandanya orang yang padam cahayanya atau orang yang cahayanya terhijab. Dan dia ini tidak mampu melihat cahaya-cahaya apapun kecuali cahaya yang sifatnya indrawi. Ngelihat orang gila, ya lihat orang gila saja sudah. Ngelihat orang hitam pokoknya jelek aja. Kalau ada anak kulitnya hitam jelek aja. Perempuan keriting jelek aja. Hidungnya mancung cakep aja. Terus pokoknya ngelihatnya zahir saja. Ada orang gamisan, jenggotan, sorbanan, orang hebat saja. Terus ada orang pakai kaos oblong doang, pakai celana, ya enggak orang hebat saja. Itu terjebak kepada qasrun, kepada kulit. Nggak mampu dia melihat cahaya. Kenapa nggak mampu melihat cahaya? Karena cahayanya terhijab. Jadi kalau ada orang seperti itu, maka orang ini rata-rata tertipu. Kenapa tertipu? Karena dia cuma bisa melihat qasrun, cuma bisa melihat kulit saja. Yang kedua, kelompok manusia yang mampu menembus basirohnya, yang mampu menembus basiroh sampai menyaksikan cahaya batin. Orang ini adalah orang yang tidak berhenti kepada lahiriah, kepada qasrun, tidak berhenti dia. Sehingga dia melihat orang tidak melihat penampilan. Dia melihat orang tidak melihat casing. Yang dilihat sama dia, yang tampak sama dia adalah cahaya yang ada pada orang itu. Sesuatu yang ada pada orang itu. Kenapa? Karena dia ngelihatnya tidak menggunakan basor, yang dilihat menggunakan basiroh. Orang yang seperti ini, orang yang tidak mungkin suuzon sama orang. Orang yang kayak begini tidak mungkin orang yang mencaci maki orang. Tidak mungkin orang ini orang yang selalu menghujat orang lain. Tidak mungkin, tidak ada orang kayak begini. Kenapa? Karena dia orang yang hatinya penuh sama cahaya. Yang ngelihat sesuatu tidak dengan menggunakan lahiriah, tapi dia menggunakan basiroh. Nah, dua jenis manusia ini. Nah, kemudian cahaya-cahaya ini tidak mungkin tampak. Cahaya hati, cahaya rahasia tidak mungkin diketahui kadarnya kecuali pada kegaiban alam gaib, kegaiban alam akhirat. Apa maksudnya? Orang kalau tidak mengetahui kegaiban, orang yang tidak mengetahui kegaiban alam akhirat, alam malakut, tidak mungkin dia bisa mengetahui kadarnya hati dan kadarnya misteri. Contoh, ada orang masa dia kiai sih, masa dia wali, tampilannya aja kayak begitu, Jawa banget. Mana ada Jawa jadi wali gitu ya. Nggak ada Arab-Arabnya itu gitu ya. Enggak itu mah gitu ya. Kenapa? Nggak tahu dia. Kenapa? Karena dia nggak tahu alam kegaiban. Tidak tahu kegaibannya alam mulki. Ada orang nih udah suzon saja sama orang. Padahal dia tahu hatinya orang ini apa nih maksudnya nih. Hati orang ini apa? Gitu ya. Kalau dia sudah menembus alam kegaiban seperti itu, dia baru tahu kadarnya seperti apa. Jadi itu kadar hati. Adapun kadar rahasia misalnya, tidak mungkin orang mengetahui rahasia sholat, rahasianya ibadah, kalau dia tidak tahu, tidak masuk di alam kegaiban atau di kegaiban alam malakut. Orang yang sudah tahu kegaiban alam malakut, orang yang sudah tahu alam akhirat, nggak mau dia nggak sholat, nggak berani dia ninggalin sholat. Nggak berani dia ninggalin sholat. Kenapa? Dia udah tahu nanti di akhirat urusannya kayak apa. Orang yang sudah tahu ghaibul malakut nggak bakalan mencuri, nggak bakalan mengambil, menzolimi harta orang, nggak bakalan mengambil harta yang haram. Tidak mungkin itu. Kenapa? Karena dia sudah tahu kegoibannya alam malakut. Apa yang dia makan kemudian masuk ke dalam perut, ini urusannya sampai di akhirat nih. Sehingga karena dia sudah tahu, dia sudah berada di kegaiban alam malakut, dia tahu nih kadar sholat itu kayak apa sih.
Kadarnya puasa itu kayak apa sih? Kadarnya mencuri itu kayak apa sih? Kadarnya nyolong itu kayak apa? Kadarnya menghujat itu kayak apa? Bahkan kadar yang lain-lain dia sudah tahu nih. Sudah tahu. Karena dia sudah tahu, maka kemudian kadarnya, maka orang-orang yang kayak gini nih, orang-orang yang seperti ini, itulah orang-orang yang mengerti dan menghargai dan tekun, patuh, tekun di dalam ibadah dan juga di dalam meninggalkan hal-hal yang sifatnya maksiat. Orang yang tahu kadar zikir sama orang yang tidak tahu kadar zikir itu beda. Orang yang sudah masuk ke alam kegaiban kemudian dia melakukan zikir, maka dia bisa menikmati rasanya zikir. Tapi kalau kita nih lebih anteng main handphone ketimbang zikir, berarti kita belum berada di ghaiban alam malakut. Main handphone 2 jam, ngotak-ngatik, ntar WA, ntar Facebook, ntar Instagram. Terus habis YouTube, balik lagi ke WA, balik lagi ke Facebook, balik lagi. 2 jam tuh gak terasa tuh. 2 jam gak terasa tuh. Sementara zikir nih baru Sayyiduna aja lah, Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Itu berarti kegaiban, kadarnya main handphone dia sudah tahu, kadarnya zikir belum tahu. Itu ukurannya kita begitu. Nah, jadi Ibnu Athaillah mengatakan tadi, kadar itu tidak mungkin bisa diketahui kecuali orang yang sudah ada di kegaiban malakut. Sebagaimana cahaya langit ini, cahaya yang ada di langit ini tidak mungkin tampak kecuali di alam dunia. Kalau nanti kita sudah di alam akhirat, udah nggak nampak lagi nih di alam kubur, udah nggak nampak lagi nih cahaya matahari, cahaya bulan, tidak nampak lagi nih. Cahaya langit, cahaya bulan, cahaya matahari cuma ada di alamul mulki, yang tidak mungkin tampak dia kecuali di alamul mulki. Tadi sama juga cahaya hati, cahaya berbagai misteri, cahaya berbagai rahasia ibadah tidak mungkin tampak kecuali di kegaiban alam malakut. Kalau Anda ngelihatnya sholat itu cuma pakai alamul mulki, males. Kalau kemudian ngaji cuma ngelihat dari alamul mulki saja, males ngaji. Kalau cuma melihat alam mulki saja kejahatan, sudah jahat, nggak ada orang ini kok. Nggak ada orang, nggak ada yang ngelihat, kerjain saja. Kenapa? Karena dia cuma ada di alamul mulki. Nggak akan ketahuan, tidak akan terlihat cahaya hati, cahaya berbagai rahasia, kecuali engkau berada di alam kegaiban, alam malakut. Al-Halaj pernah mengatakan kulubul arifina laha uyun. Hatinya orang-orang yang makrifat memiliki mata. Taro ma la yuro lin nazirin. Dia mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang melihat. Kenapa? Karena yang satu melihatnya pakai basyiroh, dia sudah ada di kegaiban malakut. Yang satu cuma berada di alam mulki. Orang-orang yang kayak begini juga sulit ini untuk mempercayai karomah. Nggak bisa dia nih. Syekh Abdul Qadir Jailani, rumputnya saja bisa menyembuhkan jutaan orang yang kena wabah. Rumputnya habis, airnya bisa dijadikan obat sehingga jutaan orang yang kena wabah sembuh dengan rumput dan air madrasahnya Tuan Syekh. Orang ini berada di alamul mulki, nggak bakalan tahu rahasia ini, nggak bakalan tahu sirnya, nggak bakalan tahu bagaimana kebenarannya. Kenapa? Karena dia ada di alam mulki. Nanti kalau dia di alam malakut baru tahu, gitu ya. Ada orang yang dia melakukan karomah, punya keajaiban. Nggak percaya, dia sudah tidak percaya. Kenapa nggak percaya? Tadi karena dia ada di alam mulki. Tidak percaya sama alam kubur, tidak percaya dengan alam malakut. Oh, mana ada kubur, kalau mati saja sudah. Terus nanti bagaimana ditanyanya? Masa sedunia ditanya sama Israel sama Munkar Nakir semua? Gimana nanyanya Munkar Nakir itu? Gitu ya. Nggak percaya dia. Karena dia tidak mempercayai alam kubur, tidak mempercayai alam akhirat,
maka hidupnya cuma ada di alamul mulki. Nah seperti itu. Maka cahaya-cahaya ini, Anda kita semua tidak mungkin melihat rahasia-rahasia hati, tidak mungkin melihat rahasia-rahasia cahaya-cahaya misteri kalau tidak berada di alam malakut. Ada jin nggak di sini? Ada jin nggak yang ngaji di sini? Tanya Om Boncu, ada jin Om? Ada. Kalau ngelihatnya cuma di alam mulki kelihatan nggak ini? Kalau ngelihatnya pakai basor doang, kalau ngelihatnya pakai basyirah, kalau kita masuk sudah mengetahui alam malakut, sudah terlihat semuanya, sudah terlihat semuanya. Nah itu tidak mungkin diketahui kadarnya kecuali kita masuk ke alam tersebut. Nah seperti itu. Lalu Ibnu Athaillah meneruskan di dalam hikam selanjutnya. Wijdanu samaroti ta'at ajilan. Didapatnya buah ketaatan ajilan di dunia ini, iku basair. Wawunya dibuang ya. Wawunya dibuang. Itu jadi khobar ini. Basairul amilina. Itu adalah kabar gembiranya orang-orang yang mengamalkan. Biwujudil jazai. Dengan adanya balasan alaiha atas ketaatan ajilan di akhirat. Ibnu Athaillah mengatakan didapatinya buah ketaatan di dunia ini itu adalah kabar gembira buat orang-orang yang melakukan ketaatan berupa adanya balasan nanti di akhirat. Apa sih samrotu taat itu? Buah ketaatan itu apa sih? Taat itu ya semua ibadah ya, sholat ya, zikir, melakukan kebaikan-kebaikan, menjauhi larangan-larangan, itu namanya taat, itu namanya ketaatan. Ketaatan punya buah, punya efek. Apa samrotu taat itu? Buahnya ketaatan itu apa? Yang pertama, insirohul kolbi, terjembarnya hati, hati menjadi jembar, sumpek banget hatinya, sumpek banget pikirannya, lalu dia zikir. Selesai zikir hatinya lega lagi. Itu orang sudah mendapatkan samrotut taat berupa zikir. Ini ada orang sumpek, ini orang pusing, ini orang gagal karuan stresnya. Lalu dia sholat sunnah. Selesai sholat langsung hatinya lega. Enak, tenang hatinya. Ini orang sudah mendapatkan samrotut taat. Di mana dapatnya dia di sini? Samrohnya ini di dunia. Pusing segala macam, dia buka Quran, dia ngaji, selesai ngaji, enak semuanya. Tadinya dia marahan, berantem sama suaminya, berantem sama istrinya, berantem, ditinggal sama suaminya, sholat, zikir, beres, lalu peluk-pelukan lagi, mesra-mesraan lagi. Berarti ini orang sudah mendapatkan samroh. Berantem, zikir, habis zikir berantem lagi. Itu namanya tidak mendapatkan samroh. Bandel, dia maksiat. Habis sholat maksiat lagi, pulang dari masjid sebelum sholat, sebelum jamaah ngina-ngina orang, menghujat-hujat orang. Kemudian dia sholat jamaah di masjid, lalu setelah sholat jamaah di masjid ngambil handphone, hujat-hujat lagi. Itu berarti tidak mendapatkan samrohnya. Iya, mendapatkan samrohnya. Hatinya tidak lega. Yang kedua, buahnya taat itu apa? As-surur fi taatillah. Bahagia, seneng, gembira di dalam taat kepada Allah. Dulu mah duduk sholat, duduk zikir, habis sholat duduk mah dulu, 2 menit udah malas banget, 3 menit malas banget. Lalu sekarang zikir 165 enteng banget, tambahin 561, lu tambahin 1000, tapi bahagia gitu. Nah itu berarti ya dia sudah mendapatkan samroh. Dulu mah sholat malas banget, lalu kemudian sholat bahagia, aduh lama banget sih subuh, baru jam 9:30, aduh tahajud dulu sekarang, tahajud dulu gitu ya, udah gak sabar sama subuh gitu ya, bahagia gitu, bahagia. Bukannya berarti, oh asar ya, cepet banget asar aja, udah asar aja. Itu berarti tidak as-surur fi taatillah. Orang yang tidak mendapatkan ini berarti dia tidak mendapatkan samrohnya. Apalagi nufuzu kalamihi indanas, samrohnya nih buahnya, tembusnya ucapan dia di sisi manusia. Dulu sebelum dia ibadah, sebelum dia zikir, dia kagak didengar sama orang. Kemudian dia zikir,
ahli zikir, ahli ibadah. Sekarang ahli ibadah, dia itu aja orang udah pada diem semua. Dulu mah boro-boro nunjuk gitu ya. Begini aja orang berani, apalagi begini. Sekarang, baru begini saja orang tunduk. Itu ada orang habis dia beribadah, kemudian ibadahnya beda, dihormati sama orang. Bukan kita minta kehormatan, bukan. Tapi kemudian orang menjadi sungkan sama dia. Omongannya didengar sama dia. Itu berarti dia sudah mendapatkan samroh. Apalagi hayatun thayyibah. Ini secara umum, kehidupan yang baik. Baik itu bukan berarti baik secara materi, baik secara kejiwaan, baik secara hati. Hidupnya baik, nggak morat-marit, nggak galau terus. Mau rezekinya sedang ada berapapun, mau rokok tinggal setengah bungkus, tetap saja dia hidupnya baik. Tidak ada pertengkaran, tidak ada gesekan-gesekan yang sangat banyak gitu ya. Tetap hidupnya hayatun thayyibah. Dulu sebelum dia zikir, sebelum dia ibadah, kacau balau hidupnya. Tapi setelah dia ngaji, setelah dia ibadah, setelah dia zikir, enak saja hidupnya. Pandemi kayak begini nih, susah, tenang-tenang saja dia. Enak, gak stres, gak apa gitu ya. Dulu sebelum zikir, sebelum ibadah, kalau di Facebook, nyaci maki mulu. Gak boleh ada yang sedikit yang gesek-gesek. Udah berantem aja dah. Udah berantem dah. Tapi setelah zikir, kemudian dia tidak seperti itu artinya dia sudah mendapatkan hayatan thayyibah. Terakhir, as-sukun ilallah. As-sukun ilallah. Tenang kepada Allah. Dulu mah gelisah karena nggak yakin ada Allah di sisinya. Kalau sekarang mah apapun, dalam keadaan gimana pun, tenang dia bersama dengan Allah. Ini diantara samrohnya ketaatan. Nah, apakah ada orang yang melakukan ketaatan tapi dia tidak punya samroh? Ya ada. Sholat tapi tidak punya bekas, ada. Wailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yurauna wa yamnaunal maun. Dia sholat tapi dia masuk neraka. Dia haji tapi kemudian dia tetap melakukan kejahatan. Apa ada ketaatan tanpa samroh? Ada. Gitu ya. Berarti ketaatannya tidak menghasilkan buah. Ya jangan sampai seperti itulah. Semua juga harus punya efek. Kalau ada angin lewat, kan ada efeknya. Angin lewat, apa efeknya? Semilir, enak, adem. Api lewat, efeknya apa? Panas. Masa sih sholat udah tiap hari, zikir udah tiap hari, galaunya nggak turun-turun misalnya. Pusingnya nggak selesai-selesai, hatinya nggak jembar-jembar. Ya gimana tuh? Gimana? Apa yang salah di situ gitu ya? Berarti tidak ada samroh. Nanam pohon cabe, nanam bertahun-tahun nggak numbuh-numbuh, yang ngapain? Gitu ya. Nanam pohon nangka kagak tumbuh-tumbuh, ya mau ngapain? Mendingan ditebang itu terus jadiin kontrakan, gitu ya. Gitu, nggak ada buahnya. Nah, Ibnu Athaillah mengatakan didapatnya buah dari ketaatan di dunia ini adalah kabar gembira buat orang-orang yang melakukan itu nanti di akhirat berupa balasan. Jadi kalau kita nih sudah menemukan ketenangan hidup, ketenangan hati ketika berzikir, kemudian kita lagi galau, lalu kita zikir, selesai galau kita, itu artinya kita sudah dapat kabar gembira, nanti di akhirat kita sudah mendapatkan balas. Udah ada balasannya. Balasan di akhirat, kabar gembira berupa balasan nanti di akhirat. Nah, selanjutnya yang jadi persoalan adalah balasan ini ya berupa surga, berupa bidadari, berupa segala macam tuh nanti di akhirat itu apakah patut, apakah boleh, apakah pantas untuk dimintakan di dunia? Kita sholat nih. Ya Allah, saya udah sholat, saya minta surgamu. Itu pantas apa enggak? Itu baik apa enggak? Ya Allah, saya kan udah sholat, ya jangan masukin saya ke neraka. Itu boleh apa enggak? Itu pantas apa tidak? Balasan itu bisa enggak
kita mintakan, kita mohonkan di sini, di dunia. Kita minta balasan di dunia. Di dunia itu boleh nggak? Kita minta balasan itu. Ibnu Athaillah mengatakan begini. Balasan-balasan ini yang diberikan kabar gembira, la yanbagi qasduhu wala talabuhu. Tidak layak, tidak pantas untuk menujunya dan tidak pantas, tidak baik untuk memintanya. Kenapa? Li'alla yakuna zalika qadhan fil ikhlas. Karena itu akan membuat kotor di dalam keikhlasan. Jadi jaza itu, ini dalam konsep tasawuf, kita bicara tasawuf nih ya. Jangan Anda benturin ke bicara fikih, bicara syariat gitu loh. Masuk gak boleh minta surga? Oh ada kok doanya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma fiha gitu kan. Wa na'udzubika minan nari wa ma fiha. Ada kok. Masa gak boleh itu? Anda jangan benturin ini. Ini lagi ngomong tasawuf. Yang beda likulli makomin makol. Setiap makom, setiap posisi ada ucapannya sendiri-sendiri. Ada ucapannya sendiri-sendiri. Setiap orang yang ada di posisi tertentu, ucapannya pasti beda dengan orang yang ada di posisinya tertentu. Dulu dia menjabat, menjadi pejabat sekarang. Beda ucapannya ketika dia sudah tidak menjabat lagi. Karena likulli makomin makol. Orang-orang tasawuf mengatakan tadi, jaza ini, balasan ini, saya udah sholat, saya udah ibadah, saya udah berzikir, saya minta surga ini. Kan saya udah ibadah, kan saya udah berzikir, saya udah melakukan kebaikan. Ya saya minta balasan di akhirat. Ini tidak pantas, tidak baik. Meminta ini nih. Kenapa? Karena ini akan mengotori keikhlasanmu. Sholatmu nanti akan menjadi sholat lil jannah. Karena surga. Ibadahmu nanti lil huril in. Karena bidadari. Terus kemudian sodakohmu lil gina. Sodakohmu untuk memperkaya dirimu sendiri. Bukan karena Allah. Ini nanti yang bikin merusak. Maka Ibnu Athaillah menegaskan di hikam selanjutnya. Ini hikam yang tersambung nih. Kaifa tatlubul iwado. Bagaimana kamu meminta ganti ala amalin atas sebuah amal, atas sebuah perbuatan, wahua sedangkan Allah itu mutasoddikun, zat yang menyedekahkan bihi dengan amal alaika atasmu. Am ataukah kaifa tatlubu, bagaimana meminta siapa kamu al jazaa ing balasan ala sidkin atas sebuah kebenaran, kejujuran, kebenaran, huwa yang adapun Allah itu muhdihi, zat yang menghadiahkan sidki ilaika kepadamu. Ibnu Athaillah mempertanyakan begini kepada kita. Bagaimana mungkin kamu ini meminta ganti rugi, meminta ganti atas sebuah amalan yang amalan itu sesungguhnya sodakohnya Allah kepadamu? Atau bagaimana engkau meminta balasan atas sebuah kejujuran, kebenaran, ketulusan, sedangkan kebenaran dan ketulusan itu adalah hadiah dari Allah. Gini, kita ini bisa sholat itu karena kita dibisakan sholat sama Allah. Itu sodakohnya Allah kepada kita tuh. Kita bisa ngaji nih kayak begini nih. Kita bisa ngaji, bisa zikir. Itu sodakohnya Allah kepada kita. Sodakohnya Allah kepada kita. Sehingga sekarang kita bisa ngaji, bisa berzikir. Lalu sholat kita ini tulus. Sholat kita ini khusyuk. Zikir kita khusyuk. Ngaji kita tulus. Itu ketulusan, kehusuan itu adalah hadiah dari Allah. Jadi bagaimana mungkin kamu ini minta ganti sesuatu yang itu sodakohnya dari Allah. Jadi kalau di dalam agama kita, dalam tasawuf, semua amalan ibadah kita ini sodakohnya Allah kepada kita. Jadi perbuatan ini kan ada dua. Ada perbuatan yang manfaatnya kembali kepada kita. Ada perbuatan yang manfaatnya kembali kepada orang lain yang kita lakukan atau yang kita kerjakan untuk dia. Kalau perbuatan yang kembalinya kepada kita, apa pantas untuk minta upah?
Kalau perbuatan yang kembalinya kepada orang yang menyuruh, baru itu pantas meminta upah. Sholat itu untuk kebesaran Allah atau untuk kepentingan kita? Zikir itu untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita. Kalau kita nggak zikir, Allah turun nggak derajatnya. Kalau semua manusia ini nggak sholat, turun nggak derajatnya Allah. Jadi ibadah kita ini untuk kepentingan siapa nih? Untuk kepentingan siapa? Kita. Kalau untuk kepentingan kita, ngapain kita minta sama Allah? Kecuali perbuatan tadi kembali kepada saya, kemudian nyuruh Ajis, yes kerjain tuh meja kursi ya, gitu ya. Itu untuk kepentingan saya, mejanya buat saya, kursinya buat saya. Ajis baru bisa minta ke saya, karena itu bukan kepentingan Ajis, itu kepentingan saya yang nyuruh. Itu baru boleh layak untuk minta balasan, minta gaji. Selesai bilang, bang mana gajinya? Ya baru saya kasih. Layak itu. Kenapa? Karena perbuatan itu untuk orang lain, bukan untuk kita. Nah ibadah tadi itu, ibadah kita ini bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah. Semuanya untuk kita. Kita ngaji dibisakan. Kita ini zikir dimampukan. Kita ini bisa puasa karena dibisakan. Kenapa dibisakan? Dibisakan sama Allah, dimampukan sama Allah. Karena berarti Allah sayang sama kita. Itu berarti Allah sayang nih sama kita nih. Jadi kita ini ya Allah doa, makanya dalam hadis dikatakan afdolud doa alhamdulillahirobbil. Seafdolnya doa, sebaik-baiknya doa, seutama-utamanya doa adalah alhamdulillahirobbil. Apa itu? Ucapan syukur kita karena kita sudah dibisakan ngaji, udah dibisakan zikir, udah dimampukan ibadah, udah dimampukan segala macam. Itu hadiah sodakoh dari Allah. Maka dalam Quran dikatakan begini, innamas sodaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Selama ini kita tahu ini ayat tentang apa ini? Tentang zakat. Tapi dalam tafsirnya para ulama sufi, ayat ini adalah tentang siapa yang berhak mendapatkan sodakoh dari Allah. Sodakoh tadi tuh. Yang pertama tadi, contoh aja dulu nih. Lil fuqara, buat orang yang fakir. Kalau ada hamba tidak merasa fakir, butuh kepada Allah, ya nggak akan disolatin dia, nggak akan dibisakan solat dia, nggak akan dibisakan apa dia, nggak akan dibisakan. Kenapa? Karena dia tidak merasa butuh kepada Allah. Dia bukan orang miskin, dia bukan orang yang tidak punya apa-apa. Dia merasa, gua nggak pakai solat, nggak pakai zikir, udah kaya raya begini, mau ngapain pakai zikir? Ngapain lagi pakai duha-duhaan? Ngapain pakai riado-riaduan 40 hari? Gitu ya. Lu aja pada masih miskin-miskin 40 hari sono, gitu ya. Itu karena tidak merasa miskin, sehingga tidak dimampukan untuk riado, tidak dimampukan untuk zikir. Begitu seterusnya itu. Ada 8 asnaf, ada 8 golongan. Kalau kita ada di 8 golongan ini nih, kalau kita ada di 8 golongan ini, itulah kita yang disodakohkan oleh Allah. Gitu. Nah, sedangkan jaza itu, sidkin itu berupa tadi itu kejujuran, kebenaran. Itu adalah hadiah dari Allah. Ingat nih ada dua nih, ada dua pengertiannya. Kalau amalan itu adalah sodakohnya Allah. Kalau kejujuran itu namanya hadiah dari Allah. Solat itu namanya sodakoh dari Allah. Solatnya bisa husuknya hadiah dari Allah. Belum tentu dia dapatkan sodakoh, tapi belum tentu dia mendapatkan hadiah. Belum tentu dia sholat, dia bisa zikir, dia bisa husuk, belum tentu. Dia dipisahkan zikir sama Allah, ya, tapi belum tentu dikasih hadiah berupa samrohnya zikir. Dia diberikan sodakoh oleh Allah berupa kemampuan puasa Ramadan 30 hari full, pokoknya 30 hari full dia puasa Ramadan. Hadiah dari Allah apa? Sodakoh itu dari Allah. Tapi belum tentu dia mendapatkan hadiah dari Allah berupa samrohnya puasa. Begitu selanjutnya. Jadi kalau amalan mas sodakohnya Allah, kalau sidkinnya itu kejujurannya,
ketulusannya adalah hadiah dari Allah. Kalau itu semua sudah hadiah dari Allah, apakah pantas kamu meminta balasan? Saya dikasih hadiah sama Ajis. Nih bang, hadiah buku. Ini hadiah buat saya Ajis. Iya. Balasannya dong mana? Sebegitu. Kita udah dikasih hadiah sama orang, lalu kita minta balasan sama dia. Kan nggak patut gitu. Kita sudah dikasih hadiah sama Allah berupa kehusuan dalam berzikir, dalam kehusuan dalam sholat, kehusuan dalam ngaji. Kita udah dikasih hadiah sama Allah tuh. Ngapain lagi kemudian kita bilang, ya Allah, dah saya udah sodakoh nih ya Allah. Jadi ya lipat gandakanlah ya Allah sodakoh rezeki saya. Itu namanya minta balasan. Jadi kalau ada orang sodakoh ya mudah-mudahan sodakoh saya menjadikan rezeki saya menjadi berlimpah-limpah. Itu nggak pantas. Kalau orang yang disodakohin itu ngomong kayak begitu pantas. Misalnya Ajis sodakohin ke saya, bang ini duit dari saya. Oh ya Ajis, makasih ya, mudah-mudahan rezekinya bertambah. Itu boleh, harus itu rasa syukur kita. Tapi Ajisnya nggak boleh ngomong begitu. Nggak boleh ngomong, nih bang ya, uang mudah-mudahan nih saya sedekah sama abang, saya rezeki saja bertambah-tambah gitu ya. Sudah sedekah saja sudah, gitu ya. Tidak usah minta balasan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita tabaruk sebentar ya, sedikit aja. Miftahus Sudur. Kasihan yang udah pada beli kitab belum dibaca-baca. Halaman berapa ini? 121. Halaman 121. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad warada zalikal irsadu. Itu kan, maka sungguh telah datang petunjuk demikian. Petunjuk demikian itu petunjuk untuk berzikir. Fi zikrihim, di dalam zikirnya mereka. Bil kaifiyati, dengan cara. Jadi zikirnya pakai cara. Teh juga ada caranya, bikin kopi ada caranya, bikin singkong ada caranya. Wal adadi, dan ada bilangannya. Al-marsumaini, yang sudah ditentukan keduanya. Caranya bagaimana, bilangannya berapa sudah ditentukan. Fitoriki sufiyah, di dalam metodenya para sufi. Apa itu metodenya, caranya? Anna kaula kalimati la, bahwasanya ucapan kalimat la, dalam kalimat la ilaha illallah, la ini fi wasotil badan tahta surah, ada di tengah badan, di bawah pusar, ilad dimag, sampai kepada otak, firroksi, di dalam kepala. Jadi la-nya kalimat la ilaha illallah dari bawah pusar sampai ke otak. La, sampai ke otak gitu ya, sampai ke otak. Terus wa qaula kalimati ilaha, sedangkan ucapan kalimat ilaha fil kanifil aimani, di bahu sebelah kanan. Sebelah kanan begini nih, sebelah kanan. Ilaha, kanan, dia kanan. Ini ditegasin lagi, kanannya ini diperinci lagi nih, nanti dirinci. Kanan ini sesungguhnya 2 jari di atas susu kanan, 2 jari di bawah susu kanan. Fil kanifil aiman, di arah di bahu sebelah kanan. Summa kaula kalimati illallah, kemudian ucapan kalimat illallahnya fil kanifil aisari, di bahu sebelah kiri. Ini nanti dirinci lagi, 2 jari di atas susu kiri, 2 jari di bawah susu kiri. Jadi 3 yang pertama tadi ini, la ila ke 2 jari atas susu kanan tuh. Gak cukup di bahunya saja, tapi 2 jari di atas susu kanan, 2 jari di bawah susu kanan. Ilaha, illallahnya ke sebelah kiri. Illallah. Nanti kalau sudah 3 kali mau dilanjutin, cukup ke kanan ke kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 4 ketukan, 2 ke kanan, 2 ke kiri. Gitu ya. Hazihi, inilah hisnukum, bentengnya kalian semua, minasyaitoni, dari setan. Liqaulin nabiyyi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi, zikir kepada Allah, hisnun, benteng, minasyaitoni, dari setan. Kalau zikrullah adalah benteng dari setan,
berarti setan tidak mungkin bisa menembus dirinya. Tapi kenapa kok kita ketika lagi zikir setannya masih banyak banget? Karena zikirnya zikrul masalah, zikirnya zikir problem, zikir urusan gitu ya. Bukan zikrullah, bukan ingat sama Allah, ingatnya sama urusan, ingatnya sama masalah. Kalau ingatnya sama masalah, meskipun mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi yang diingatnya itu bukan Allahnya, yang diingat adalah urusannya. Ya lah, lu besok mau bayaran ini, lu besok bayaran ini, besok mau apa gitu. Berarti kan yang diingat masalah, setannya makin banyak. Tapi nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Itu nanti jangan ragu, jangan pesimis, jangan frustasi. Nanti lama-lama akan ditiupkan cahaya-cahaya ke dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab.